Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di materi penjas pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini masih materi tentang kebugaran jasmani, dan di setiap materi tentunya harus memiliki tujuan, dan tujuan pada materi kali ini masih sama dengan materi yang pertama. Pada intinya semua siswa harus mampu memahami tentang kebugaran jasmani, baik pengertiannya, mengetahui unsur dan komponen kebugaran jasmani, dan juga mampu memahami konsep latihan dan juga mampu mempraktikkan. Itu tujuannya. Tujuan secara umum bahwa kalian harus mampu memahami dan juga mampu mempraktikkan. Pengertian dari kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga setelah melakukan satu aktivitas mampu melakukan aktivitas selanjutnya. Dan ini unsur atau komponen kebugaran jasmani secara umum masih seperti pada pertemuan pertama, dijelaskan bahwa ada dua bagian. Yang pertama yang berhubungan dengan kesehatan, yang kedua yang berhubungan dengan keterampilan. Dan ini memang sangat penting di masa pandemi ini, masa kesehatan kita dipengaruhi oleh keadaan terutama virus, maka kita harus menjaga kebugaran jasmani kita untuk menunjang kesehatan. Nah, kita tinggal melatih saja unsur-unsur yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya kekuatan atau power. Kekuatan tentunya berhubungan dengan otot. Otot kita harus dilatih ya dengan beban, baik dari beban badan sendiri ataupun beban dari luar atau yang namanya barbel. Nah, latihannya bagaimana kekuatan ini? Bisa dengan push up untuk melatih otot tangan, otot dada, dan otot bahu, ataupun juga melatih otot kaki bisa dengan squat jump. Nah, dari jongkok terus lompat, jongkok lagi, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat di Google ataupun di YouTube bagaimana cara melatih kekuatan. Daya tahan seperti yang sudah dijelaskan ya, tinggal buka lagi materi pada minggu kemarin. Oke, kita akan berfokus pada materi tentang unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Apabila ingin keterampilan seseorang dalam berolahraga, baik itu olahraga perorangan ataupun olahraga beregu, maka harus dilatih unsur-unsurnya. Contoh, seorang pemain sepak bola harus memiliki kecepatan, kelincahan, keseimbangan, daya ledak, koordinasi, ketepatan, dan reaksi. Coba lihat seorang pemain sepak bola, tentunya harus memiliki kecepatan lari yang bagus, dan unsur-unsur inilah yang berhubungan dengan keterampilan untuk menunjang kemampuan seorang atlet ataupun seorang pemain. Kita lanjutkan. Nah, ini pengertian dari unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Kalian bisa lihat, kalian bisa catat, dan bahwasannya semua ini sangatlah penting bagi kita yang ingin berprestasi di bidang olahraga. Harus tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuan kalian, yaitu dengan ditunjang oleh unsur-unsur kebugaran jasmani. Apabila
kita ingin jadi atlet tapi kebugaran jasmaninya kurang baik, otomatis kita akan mengalami kekalahan. Nah, untuk pengertiannya kalian bisa catat dan kalian bisa lihat di sini. Ya, kira jelas bagaimana semua unsur ini dapat berpengaruh terhadap keterampilan. Karena kalau kita tidak ditunjang oleh semua unsur ini, keterampilan kita walaupun bagus, contohnya mengolah bola, tapi tidak bisa meningkatkan kebugaran jasmaninya, akan sangat berkurang kemampuan ataupun skillnya. Oke, ini contoh-contoh latihan kebugaran jasmani, baik yang berhubungan dengan kesehatan ataupun yang berhubungan dengan keterampilan. Kita ambil salah satu contoh, kekuatan otot. Nah, kita lihat otot-otot yang di dalam tubuh kita. Contoh otot tangan, bagaimana cara melatihnya? Dengan mengangkat bebannya dari luar, ataupun dengan push up, ataupun dengan pull up, angkat badan seperti ini, pull up. Nah, kalian mungkin ada yang sudah melakukan, ya, itu yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, yang berhubungan dengan keterampilan, contohnya kecepatan, dilatih dengan lari cepat, dilatih dengan lari naik ke bukit, dilatih dengan lari yang diubah-ubah kecepatannya. Ya, kita ambil contoh beberapa saja dan kalian bisa melihat, nanti bisa ditanyakan juga via media. Kalau zaman sekarang via WA, silahkan kalian bertanya kepada Bapak kalau ada yang tidak dimengerti. Oke, unsur-unsur kebugaran jasmani ini bisa dilihat, yaitu bisa diukur dengan tes. Ada dua model tes, ada tes dengan unsur-unsurnya, tiap unsur itu dites. Contohnya kekuatan, ditesnya dengan mengangkat beban, ataupun dengan kecepatan, dites dengan lari, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh tes kebugaran jasmani. Ada tes aerobik, kalian bisa lihat di sini, ya, ada berbagai macam cara. Terus ada tes kekuatan ataupun ketahanan otot, tes power, tes kecepatan, tes kelenturan, dan ada yang namanya baterai tes. Baterai tes ini untuk mengukur secara keseluruhan kebugaran jasmani pada usia sekolah. Nah, pada periode inilah yang penting sekarang, pada zaman mewabahnya virus corona, kebugaran jasmani kita diperlukan untuk kekuatan imun tubuh kita terhadap serangan penyakit. Tetapi bukan hanya ini saja, biar tubuh kita sehat, biar tubuh kita kuat dari serangan penyakit, ada beberapa faktor lain. Yang pertama, ada makanan yang harus kita makan, ini harus makanan yang sehat dan harus teratur. Yang selanjutnya yaitu istirahat yang cukup, tidur, kurangi begadang. Nah, selanjutnya juga selalu menjaga kebersihan tubuh, minimal cuci tangan setiap hari. Nah, inilah olahraga yang teratur untuk bugar dan sehat. Ini ada beberapa penunjang. Berolahraga dengan melatih dari salah satu unsur kebugaran jasmani, terutama yang berhubungan dengan kesehatan, minimal 1 minggu 3 kali dengan waktu minimal 3 sampai dengan 45 menit dalam 1 kali latihan. Oke, itulah materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya di rumah, ya. Push up, sit up, kalau bisa tiap hari kalian lakukan selama 30 atau 45 menit itu, ataupun lari, ataupun juga bersepeda. Nah, itu untuk menjaga kesehatan. Terima kasih untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.